Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari ini, di pagi hari ini, yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di segmen Menggapai Ramadan Ajaib di Sahur Bareng Magnet Rezeki Center. Selanjutnya, yang kedua, salawat bertangkaikan salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sobat Sahur Bareng Magnet Rezeki, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, ya. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu surat, ya. Surat yang pertama kali diturunkan, ayat yang pertama kali diturunkan, dan wahyu pertama juga nih. Kira-kira surat apa nih? Ya, sobat sahur. Kalau teman-teman semua ngikutin kajian yang sebelumnya, yang tadabbur sebelumnya, ya, itu kita sudah belajar tentang surat Al-Hasyr, ya. Kemudian ada surat Al-Baqarah, ya, Al-Hasyr dan Al-Baqarah tentang puasa, ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita. Insya Allah kita akan ditemani oleh Ustadz Bari yang alhamdulillah sudah hadir nih, ya, udah hadir bareng saya, ya. Assalamualaikum Ustadz Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farhan. Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya Ustadz? Alhamdulillah masih puasa, saya belum batal sih. Alhamdulillah. Masih lanjut insyaallah sampai nanti. Iya. Insyaallah. Hari ini kita mau lanjutin tadabbur. Kira-kira surat apa nih Ustaz untuk hari ini? Yang akan kita bahas ini adalah surat yang spesial, ya. Justru kan pasti kan di mana-mana tuh biasanya, ya, orang tuh akan mendapatkan satu gambaran atau satu pengalaman yang sangat berkesan itu apabila dia pertama kali. Misal kita seringlah naik gunung gitu, tapi yang paling berkesan adalah ketika kita naik gunung pertama kali. Walaupun akhirnya nanti sudah biasa gitu, tapi pasti yang tidak akan pernah terlupakan adalah ketika awal pertama kali dia melakukan kegiatan tersebut. Nah, sama, ini adalah surat yang awal pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Ya kan, bagaimana kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam gua Hira pada saat itu, ya kan, dan melihat malaikat Jibril alaihissalam langsung dengan wujud aslinya. Wah, itu nggak bisa dibayangkan tuh bagaimana itu kan. Masya Allah. Nanti kita bahas insya Allah. Masya Allah. Baik, sebelum kita mulai, ya, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk melanjutkan, tafadhol Ustaz Bari untuk melanjutkan kajian pada subuh hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuh. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam, bi tahiyati ahli al-jannah, bi tahiyati ahli al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sabar, ya.
sabar, mudah-mudahan tetap sahur bareng, mudah-mudahan tetap sabar bareng. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua karena berkah dari puasa Ramadan ini yang penuh dengan kesabaran, Allah akan anugerahkan kita Firdausil A'la bareng-bareng biidznillah taala. Amin. Ustaz Farhan masih puasa ya? Insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Kita lagi segmen sahur nih. Oleh segmen sahur ya. Jadi habis ini kita baru puasa. Baru makan nih. Habis ini baru kita makan ya. Oke. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi kali ini di waktu berkah, di waktu sahur, insyaallah kita akan mentadabburi surat yang pertama kali Allah turunkan ke muka bumi ini. Surat yang dengannya lah Allah mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasulnya, dan di surat ini pula lah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Masya Allah. Jadi surat ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima. InsyaAllah kita akan bacakan terlebih dahulu. Semoga dengan kita membaca surat Al-Alaq ini Allah memberikan keberkahan kita di waktu sahur ini, dan mudah-mudahan biidznallahi ta'ala Allah tetap menetapkan kita hingga akhir hayat kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Oke. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur 40 tahun. Dan menurut para ahli psikologi pun, umur 40 tahun ini adalah puncak kedewasaan setiap manusia. Umur 40 tahun ini adalah puncak kedewasaan manusia. Makanya hati-hati dengan umur 40 tahun. Hati-hati dengan umur 40 tahun. Kalau kita sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, biiznillah di umur 40 tahun ini kita akan mendapatkan keistiqomahan biiznillahi ta'ala. Kita sudah tahu tujuan hidup kita akan ke arah mana. Itu di umur 40. Dan Nabi SAW Allah angkat menjadi Nabi dan Rasulnya itu di umur 40 tahun. Allah angkat Nabi Muhammad SAW, tapi bukan berarti, hati-hati ya, bukan berarti kita mengatakan sebelum umur 40 Nabi belum menjadi Nabi. Ingat, harus hati-hati. Nabi ini sudah Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz bahwa Nabi SAW ini sudah menjadi Nabi. Tapi secara resminya nih, ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Tapi dari Lauhul Mahfuz, Nabi SAW sudah Allah takdirkan nanti di kemudian hari bahwa inilah pemimpin akhir zaman. Nabi Muhammad SAW. Karena ada di dalam riwayat yang lain pun, ada di dalam riwayat yang lain, Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali matanya Allah perlihatkan, ketika setelah penciptaan Nabi Adam yang pertama kali Nabi Adam lihat adalah di arsy-Nya Allah itu terlihat dan nampak kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan lagi kalau kita buka Al-Quran, kita sudah dikasih tahu bahwa Nabi SAW di akhir zaman nanti nama Nabi terakhirnya adalah Muhammad. Terbukti dalam surat As-Saff. Nabi Isa alaihissalam ketika mengatakan kepada umatnya pada saat itu, yaitu Bani Israel, khususnya Hawariyun ya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Masya Allah kan? Nabi belum lahir nih.
Nabi Isa alaihissalam sudah Allah beritahu bahwa Nabi akhir zaman nanti bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bahas panjang lagi. Itu agak seksi khusus itu untuk membahas kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini Allah turunkan, itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Kapan tepatnya ayat ini Allah turunkan? Ada yang mengatakan, beberapa ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini Allah turunkan pada tanggal ke-21 Ramadan. Tapi jumhur atau mayoritas pendapat para ulama mengatakan bahwa ayat ini, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu Allah turunkan pada tanggal 17 Ramadan. Makanya masyhur di Indonesia khususnya itu setiap tanggal 17 Ramadan kita peringati sebagai malam nuzulul Quran. Kenapa? Karena ayat ini Allah turunkan pada tanggal, setidaknya menurut pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, bahwa surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5 ini Allah turunkan pada malam ke-17 Ramadan. Nah, subhanallah, ketika ayat ini Allah turunkan, Nabi SAW sedang berkhalwat di Gua Hira, menyendiri. Dan ini kerjaan Nabi setiap hari, Masya Allah. Setiap malam Nabi SAW pergi ke Gua Hira, beliau berkhalwat, menyendiri, bertafakkur. Dan Nabi SAW ketika saat itu memang agak berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ketika Nabi sedang berkhalwat, qadarullah, tiba-tiba Nabi SAW merasakan bahwa tubuhnya seperti ada yang memeluk dengan erat, kemudian menggema di Gua Hira itu dengan kalimat yang betul-betul membuat Nabi SAW hatinya bergetar. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi SAW mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian didekap dengan eratnya kembali, kemudian terdengar kembali, Iqra ya Muhammad. Kemudian Rasul kembali mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Didekap kembali Nabi SAW, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Kemudian terdengar suara, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masya Allah, dan seterusnya. Allahu Akbar. Dan ketika Nabi sudah mengulangi ayat tersebut, Nabi SAW keluar dari Gua Hira dan beliau betul-betul nampak jelas tanpa ada hijab. Di depan Nabi SAW terlihat nampak jelas wujud asli dari malaikat Jibril alaihi salam. Masya Allah, besar sekali. Baru sebelah sayapnya saja sudah menutupi ufuk timur sampai ufuk barat. Baru sebelah sayapnya saja. Bergetar Nabi SAW di sana. Kemudian Nabi lari langsung menghampiri Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Rasul mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, wahai Khadijah. Kemudian Khadijatul Kubra dengan penuh kasih sayangnya mengajak Rasulullah SAW untuk berbaring di kasurnya, kemudian diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kemudian setelah Rasulullah tenang, barulah diceritakan pengalaman beliau ketika ada di Gua Hira. Kemudian Sayyidatuna Khadijatul Kubra langsung memberitahu perihal apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW kepada sepupunya. Siapa nama sepupunya? Waraqah ibn Naufal. Waraqah bin Naufal adalah sepupunya Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Dan beliau adalah seorang pendeta dari Bani Israel yang hanif, yang masih mengetahui Injil yang asli pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Khadijah berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, kemudian menceritakan kisah apa yang Rasulullah alami di Gua Hira. Begitu terkejutnya Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan kepada Muhammad SAW, ya Muhammad, apa yang kamu lihat adalah apa makhluk itu yang kamu lihat adalah makhluk yang dulu juga pernah menjumpai Musa alaihissalam. Makhluk yang kamu jumpai itu
adalah makhluk yang dulu juga pernah berjumpa dengan Musa alaihissalam, dan dipastikan orang yang berjumpa dengan makhluk ini dialah nabi, dialah seorang nabi. Dan saya meyakini wahai Muhammad, engkaulah nabi akhir zaman. Dan kemudian Waraqah bin Naufal memberitahu kepada Rasulullah bahwa sunnatullahnya setiap para nabi pasti diusir oleh umatnya. Terkejut Rasulullah, saya akan diangkat menjadi seorang nabi tapi saya diusir oleh kaumku sendiri. Ya, itulah sunnatullahnya. Sunnatullah para nabi memang seperti itu, pasti dimusuhi oleh umatnya sendiri. Dan seandainya, kata Waraqah bin Naufal, seandainya saat itu terjadi, wahai Muhammad, saya adalah orang pertama yang akan terus membela dirimu. Masya Allah. Jadi pasti sunatullahnya para nabi seperti itu. Sunatullahnya para nabi pasti seperti itu. Dan kita pun umatnya sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi, pasti umatnya jangankan sering sekali saya mendengar gini, nanti kalau menjadi warathatul anbiya, para ulama itu mewarisi keilmuannya nabi, hikmahnya nabi, dan sebagainya. Tapi ingat, kalau engkau menjadi warathatul anbiya, engkau pun akan merasakan ujian yang dulu Nabi SAW pernah alami. Kenapa? Karena jejak langkah perjalanan kita sebagai warathatul anbiya mengikuti jejaknya para nabi. Dan itu sunatullah para nabi. Makanya tidak heran Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan jalan menuju Allah adalah jalan di mana Nabi Ibrahim dibakar, dan jalan menuju Allah adalah jalan di mana Nabi Musa alaihissalam ingin dibunuh oleh Fir'aun. Jalan menuju Allah adalah jalan di mana Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh umatnya sendiri untuk dibunuh. Dan jalan menuju Allah adalah jalan di mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan cobaan tak henti-hentinya. Dan kita ingin jalan, mengikuti jalan para anbiya dengan jalan yang indah, dengan jalan yang tenang, santai, tidak ada ujian apapun. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, demi Allah itu tidak akan pernah terjadi. Tapi seperti slogan kita, kalau kita ingin mengikuti jejaknya para nabi, sabar. Kita harus sabar. Makanya kita sekarang sahur bareng. Oke. Itu kira-kira ya asbabun nuzulnya ya. Jadi sebab kenapa Allah menurunkan surat ini. Jadi ingin mengangkat Nabi SAW menjadi nabi dan rasulnya. Masya Allah. Di ayat pertama Allah menggunakan kalimat Iqra. Di ayat pertama Allah menggunakan kalimat Iqra. Di sini ada sekitar 6. Ada 6 kata di surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5 yang Allah tekankan sampai 2 kali. Ada kalimat Iqra, ada kalimat Rabbuka, ada kalimat Alladhi, ada kalimat Khalaq, ada kalimat Insan, ada kalimat Allama. Yang saya sebutkan tadi itu ayat yang diulang sampai 2 kali, walaupun ayatnya cuma 5 kali, cuma 5 ayat, afwan. Ayatnya cuma 5, tapi subhanallah untuk 6 kalimat ini, 6 kata ini Allah ulang sampai 2 kali. Masya Allah. Pasti ada hikmahnya di balik ini. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa hikmah. Itu tidak mungkin. Ternyata ada kandungan yang Allah sisipkan di dalam 6 kata ini. Yang pertama kalimat Iqra. Kalimat Iqra ini mengandung pesan perintah kepada Nabi SAW dan umatnya untuk membaca dan membaca. Dan kalimat Iqra di sini kalau misalnya kita kaji kembali lebih detail lagi, kalimat Iqra ini asal kalimat dari qara'a yaqra'u, yang kalau maknanya itu adalah bacalah tanpa perlu engkau pahami. Iqra itu baca saja, tanpa perlu kau pahami, baca saja. Baca saja. Nah, beda cerita ketika perintah salat sudah turun. Jadi sebelum perintah salat turun, kalimat membaca, bacalah, itu Allah menggunakan kalimat Iqra. Kalimat perintah juga fi'il amr, kalimat perintah Iqra. Tapi ketika perintah salat sudah Allah turunkan, Allah ganti kalimat Iqra berubah menjadi kalimat Utslu.
Utslu khususnya di beberapa ada salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ila akhir al-ayah. Kalimat iqra dengan utslu artinya sama-sama membaca. Artinya sama-sama membaca. Tapi perbedaannya adalah ketidaksamaannya itu kalau kalimat iqra bacalah tanpa perlu kau pahami. Yang penting baca saja, sudah baca saja. Kalau utslu sudah mulai menjurus, bacalah dengan penuh pemahaman. Nah, dengan penuh pemahaman. Kalau kalimat iqra bacalah tanpa perlu engkau pahami. Baca saja. Dan memang pada saat itu ya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, ikutin saja. Kau tahu atau tidak maknanya, kau paham atau tidak, baca saja. Karena ini ayat yang terkandung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Tanpa perlu engkau pahami, baca saja, ikuti saja. Nanti Allah yang akan memahamimu. Kenapa? Karena tidaklah sulit bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk memahamkanmu sesuatu. Makanya kalimatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ini bermakna wahai Muhammad, bacalah tanpa perlu engkau pahami. Nanti aku yang akan memberikan pemahaman langsung kepada dirimu. Karena mudah bagi Allah untuk memahamkan dirimu. Karena dirimu saja yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu mudah bagi Allah. Apalah sulitnya bagi Allah. Mudah, sangat mudah bagi Allah untuk membuat dirimu yang tadinya tidak paham menjadi paham. Masya Allah, maknanya dalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita diminta oleh Allah sebagai umat Muhammad SAW untuk terus membaca dan membaca apapun itu. Membaca di sini konteksnya bukan hanya sekedar tulisan saja. Bukan hanya sekedar tulisan saja, tapi justru kalimat ini bermakna bacalah apapun. Tidak hanya bermakna tulisan, tapi apapun yang tidak berbentuk tulisan bacalah. Contoh misalnya, kalau kita tidak paham karakter orang, kita ingin bergaul dengan orang, ya kan? Kalau kita mau bergaul dengan orang, otomatis kan kita pasti harus membaca dulu karakternya. Nggak bisa kita langsung ujuk-ujuk lagi, mohon maaf nih kalimatnya ujuk-ujuk. Tiba-tiba gitu, mohon maaf nih orang Betawi kadang-kadang begini ujuk-ujuk nih. Tiba-tiba langsung kita bergaul aja, kita nggak tahu nih orang ekstrovert atau introvert, orang ini apa yang dia senangi atau tidak, kita langsung main bercanda aja kan, khawatir ada ketidaktepatan kita dalam bermuamalah kepada orang tersebut, ya kan? Atau misalnya kita pergi ke Jogja misalnya, orang Betawi, orang Jakarta biasa nunjuk, misalnya Monas di mana mas? Itu di sana, kita nunjuk pakai ini, pakai telunjuk. Kalau kita ke Jogja, kita ditanya sama orang Jogja, Malioboro neng dio mas, kita pakai nih karakter Jakarta, telunjuknya yang maju di sono. Wah, itu nyari berantem sama orang Jogja. Orang Jogja itu nunjuk bukan pakai telunjuk. Nah, neng kono mas, ya, neng kono mas. Ini kan harus dibaca. Ini harus kita tahu bagaimana karakter orangnya, ya kan? Ini maksudnya. Jadi bacalah. Apapun itu harus kita baca. Jangan kita memutuskan sesuatu tanpa mengetahui apapun itu. Nggak bisa kita memutuskan sesuatu tanpa kita perdalam dulu, kita membaca situasi, kondisi, dan lain-lain. Harus kita tahu dulu, kita harus baca. Makanya kalau lihat struktur organ tubuh kita, subhanallah. Allah sudah betul-betul memberikan hikmah dari anggota tubuh kita yang memang betul-betul Allah ciptakan. Contoh misalnya mata kita 2. Jadi ketika kita melihat satu informasi, tidak harus kita objektif. Maksudnya objektif gimana? Lihat kanan, lihat kiri. Telinga juga dikasih 2. Kita dengar berita, dengar kanan, dengar kiri. Jangan kita hanya mendengar dari sebelah kanan, kita putuskan langsung. Tidak bisa. Dengar kanan, dengar kiri. Lihat kanan, lihat kiri. Semua informasi sudah kita dapat, kita naikin ke pikiran kita. Kalau di sini, kalau istilahnya orang-orang psikologis, namanya prefrontal cortex. Kita naikin informasi yang kita dapat tadi setelah kita lihat kanan, lihat kiri, dengar kanan, dengar kiri, informasinya kita kumpulkan, kita taruh di prefrontal cortex. Ya kan? Kita masukin dulu ke pabrik kita nih. Apakah ini harus kita eksekusi atau tidak? Ketika harus kita eksekusi, baru turun ke mulut.
Kalau memang tidak harus kita eksekusi, jangan keluar lewat mulut. Nah, ini penting. Ini Iqra, ini bayangin baru Iqra loh ini. Saya sudah dapat instruksi nih, Masya Allah. Iya. Wah, paket emasnya udah datang nih. Wah, desainnya bagus-bagus ya. Dapat apa lagi nih? Amplop. Ini, oh, ada kartu ucapannya juga ternyata. Coba dipasang. Oke. Oke. Simple ya, nggak perlu cari kartu ucapan lagi. Oke. Ini enaknya buat siapa ya? Tulis ini untuk Ibu, dear Ibu, Happy Idul Fitri. Oke, ini untuk Ibu. Terus ini untuk Ayah, Happy Idul Fitri. Terus yang duanya lagi untuk adik, dear adik, Happy Idul Fitri. Satu lagi, dear adik, Happy Idul Fitri. Oke. Ternyata lebih praktis ya kalau beri THR-nya menggunakan emas. Jadi tinggal dikasih ke orang tersebut. Baik, sahabat sabar yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita lanjutkan nih kajian kita tentang surat Al-Alaq ya Ustaz ya. Tadi kita baru sampai di ayat pertama. Ayat pertama. Masya Allah. Ini kita ada 5 ayat nih Ustaz. 5 ayat. Pelan-pelan insya Allah. Oke ya. Oke. Jamaah sabar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan selalu sabar. Amin. Kita masuk ke ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Masya Allah. Ini kalau dilihat ini seperti ayat kauniyah ya. Ayat kauniyah itu ayat tentang alam, ya kan? Tentang alam semesta, penciptaan segala macam. Ini subhanallah, ini 1400 tahun yang lalu Allah telah menyebutkan ini. Masya Allah. Dan ada dalam sebuah hadis Nabi pun demikian. Ada salah satu hadis Nabi SAW yang mempertegas ayat ini. Ada di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, ya kan? Di hadis Arba'in An-Nawawi, di situ Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi SAW menjelaskan bagaimana step by step penciptaan manusia. Ada fasa alaqah,
ada awalnya fase nutfah, kemudian fase alaqah, kemudian fase mudghah. Allah menciptakan 40 hari manusia itu dari satu tetes air mani, 40 hari, kemudian thumma alaqatan mithla dhalik, thumma mudghatan mithla dhalik. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadi 40 hari pertama berupa fase nutfah, fase air mani, kemudian 40 hari kemudian itu adalah fase segumpal darah, kemudian 40 hari kemudian baru Allah ciptakan segumpal daging. Jadi 40 tambah 40 sama dengan 80. Ditambah 40 lagi 120, dan 120 itu sama dengan 4 bulan. Ya kan? Dan subhanallah, lanjutan di hadis ini, thumma yursalu alaihil malak. Ketika sudah di fase 4 bulan ini, thumma yursalu alaihil malak, Allah mengutus malaikat, fayanfakhu fihi ruh. Kemudian Allah tiupkan ruh di situ. Kemudian hidup. Dan subhanallah, menurut ilmu kedokteran saat ini, manusia dikatakan hidup di rahim ibunya itu ketika fasenya sudah masuk 4 bulan. Masya Allah. Yang lebih hebat mana? Ilmu pengetahuan atau hadis Nabi? Hadis Nabi. Kenapa? Karena hadis ini, ayat ini sudah turun. Allah turunkan 1400 tahun yang lalu. Sebelum ada alat macam-macam kita untuk meneliti itu, ayat ini dan hadis Nabi SAW sudah menyebutkan kalau seandainya ayat ini dan hadis Nabi SAW yang terlintas keluar dari lisan Nabi itu bukan dari Rabb kita, bukan dari Allah zat yang maha menciptakan alam semesta ini, tidak mungkin Allah mengetahui itu. Tidak mungkin. Dan ini fakta bahwa Nabi SAW diutus oleh zat yang betul-betul telah menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Masya Allah. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Masya Allah. Kemudian di ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nah, Allah mengulang kembali kalimat Iqra di ayat ini, yang bermakna setelah kau betul-betul sudah membaca apapun yang ada di muka bumi ini, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ustaz Dr. Muslih Abdul Karim hafizahullah, beliau mengatakan ketika beliau menafsirkan ayat ini, mentadaburi ayat ini, Allah menurunkan ilmu itu bentuknya 3. Ada ilmu dalam bentuk jiwa manusia, jiwa. Ada yang bentuknya lisan, ilmu yang keluar dari lisan. Dan ada ilmu yang keluarnya dengan tulisan. Nah, jadi ada jiwa, ada lisan, dan ada tulisan. Dan ketika manusia itu sudah betul-betul iqra semua ini, dan dia sudah mendapatkan ilmu dari sini, ingat, tidak boleh takabur. Karena ilmu yang kau dapat itu bersumber dari Allah yang maha agung. Walaupun dirimu mendapatkan ilmu dan derajatmu itu meningkat, ya kan, di hadapan semuanya nih, kau tahu ilmu apapun lah ya, ingat, kau harus ingat bahwa ilmu yang kau dapat itu bersumber dari zat yang maha agung. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan ingat Tuhanmu itu maha agung. Ketika kau sudah membaca, kau akan Allah berikan ilmu. Ketika engkau belajar, kau akan diberikan ilmu. Tapi ingat, jangan takabur. Karena sumber ilmu yang kau dapati itu bersumber dari zat yang maha agung. Iqra wa rabbukal akram. Masya Allah. Ini dakik ya, ini dalam sekali. Dalam banget. Karena kata para ulama, ketika manusia ini takabur, potensi manusia untuk takabur itu justru ada dalam 4 posisi, 4 fase. Fase yang pertama adalah ziyadatul mal. Ketika harta manusia itu meningkat, ada potensi bahwa dia akan bersifat takabur. Yang kedua, ziyadatul ilm. Ketika ilmu manusia ini meningkat, ada potensi dia untuk berlaku takabur. Dia bisa mengatakan ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Pendapat saya ini lebih keren daripada dia. Wah, inilah dia, ya kan? Hampir-hampir mirip dengan apa yang dikatakan iblis dulu. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam, ya kan? Nah, yang ketiga,
Ziyadatul mansib. Ziyadatul mansib ini ketika orang ini memiliki posisi meningkat. Posisi dia sudah mulai meningkat. Maksudnya yang tadinya cuma manajer diangkat menjadi direktur, ya kan? Itu ada potensi dia untuk takabur. Dan ini yang berbahaya, yang keempat. Yang keempat ini ziyadatut ta'ah. Ketika ketaatan manusia itu meningkat, ada potensi bahwa dia bisa bersifat takabur. Hati-hati. Ketika kita sudah mulai sering sholat di masjid, kita melihat orang yang nongkrong, ahli neraka kayaknya orang itu. Inilah dia, ya kan? Ini yang harus hati-hati kita. Harus hati-hati kita. Jangan sampai ketaatan kita justru menganggap bahwa orang lain posisinya itu tidak sama dengan kita, atau bahkan kita menganggap bahwa posisi kita di hadapan Allah lebih tinggi daripada orang tersebut. Ini potensi orang itu bersifat takabur. Harus hati-hati. Tadi 4 posisi yang harus betul-betul kita pahami. Pertama, ziyadatul mal, ziyadatul ilm, ziyadatul mansib, ziyadatul ta'ah. Ini kata para ulama, bukan kata Abdul Bari. Abdul Bari bukan ulama. Abdul Bari hanya mengutip perkataan para ulama. Masya Allah. Ketika potensi ilmu kita meningkat, harta kita meningkat, jabatan kita meningkat, dan ketaatan kita kepada Allah meningkat, harus hati-hati. Kenapa? Karena semakin pohon itu besar, goyangan anginnya akan semakin kencang. Harus hati-hati. Masya Allah. Kemudian di ayat yang keempat Allah mengatakan, Allah langsung berfirman, Alladzi 'allama bil qalam. Dan dialah Allah yang telah mengajarkan manusia dengan perantara qalam, dengan perantara pena. Masya Allah. Ini para ulama kita juga sering mengatakan, khususnya kepada kita, khususnya saya pribadi, kalau menuntut ilmu itu ditulis, ya kan, menggunakan pena, menggunakan qalam, ya kan. Makanya kata para ulama, ilmu itu mudah sekali. Dalam kitab Ta'limu Ta'lim karya Syekh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, beliau mengatakan bahwa ilmu itu mudah sekali untuk hilang. Ilmu itu mudah sekali untuk tidak tersave di pikiran kita. Ilmu itu sama seperti hewan ternak atau unta yang tidak diikat. Bayangin kalau kuda atau hewan ternak segala macam kagak diikat, bagaimana itu kan? Pasti lepas. Bagaimana mengikatnya? Beri dia tambatan tali. Dan tali untuk ilmu supaya tidak mudah lepas adalah dengan qalam, menulis. Masya Allah. Dan ada salah satu riwayat yang Masya Allah ya, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, ketika beliau sedang berguru dengan gurunya Al-Imam Malik. Imam Malik, sahibul Muwatta, kitab Al-Muwatta, sahibul madhab Al-Maliki. Imam Malik pada saat itu beliau sedang mengajar, dan beliau melihat Al-Imam Malik melihat Imam Syafi'i itu seperti seolah-olah mainan ludah. Begini, dimasukkan air liur ke jarinya Imam Syafi'i, kemudian dia seolah-olah seperti menulis. Imam Malik melihatnya itu, ini anak kayak mainan gitu. Ini kayak mainan Imam Syafi'i ini. Tapi subhanallah, Imam Malik itu mengajarkan hadis. Dan Imam Malik tidak akan pernah sekali-kali memotong pelajaran atau memotong kalam Nabi SAW kalau belum selesai hadisnya dibaca. Ketika hadisnya sudah selesai dibaca, baru Imam Syafi'i ditegur. Ya Syafi'i, kenapa kau bermain-main dengan air liurmu? Kata Imam Syafi'i, saya tidak bermain. Saya tidak bermain. Saya sedang menulis pelajaran apa yang sedang, kalau kita kiai lah ya, kiai sampaikan. Mana penanya? Mana kertasnya? Kau dari tadi saya lihat bermain ludah. Mohon maaf Imam Malik, saya ini tidak punya harta yang banyak. Saya tidak cukup uang saya untuk membeli pena. Makanya saya menulis semua pelajaranmu itu dengan air liur saya di atas telapak tangan saya. Kalau tidak percaya, saya bisa mengulang semua materi yang sudah engkau sampaikan dari materi pertama sampai detik ini. Masya Allah. Itu Imam Syafi'i. Masya Allah. Imam Syafi'i aja walaupun gak punya pena, beliau tetap menulis walaupun dengan air liurnya. Kalau kita gimana, itu kan gak ada tulisannya. Kalau
ini nggak mustahil ya. Ini sangat mungkin terjadi karena kenapa? Pertama, kecerdasan Imam Syafi'i itu di atas rata-rata. Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran umur 7 tahun. Kita kira-kira 7 tahun lagi ngapain gitu kan. Imam Syafi'i main kelereng kan. Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Tuh subhanallah. Dan kalau di kita, kalau ada yang pernah belajar dulu ya, zaman-zaman dulu ada namanya sempoa aritmatika. Oh iya, sempoa. Ada teknik bayangan, tahu? Jadi ada anak tuh, dia cuma sekali sekian dia pakai gini nih, tek 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 tek, modelnya kayak bayangan. Nggak ada di sini, nggak ada sempoanya. Dia begini-gini dia tek bisa tahu gitu. Jadi Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa. Seperti itu. Jadi dari sini kita mengajarkan, Allah mengajarkan kepada kita bahwa ilmu itu harus ditulis. Jangan sampai hilang begitu saja. Tetap ilmu itu walaupun sudah kita dapat, sudah kita paham, untuk supaya melekat ilmu itu harus kita tulis. Makanya para ulama-ulama kita, sahibul arba'atil madhahib, para pemilik 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan Imam Abu Hanifah, mereka semua punya karya. Imam Malik menulis kitab judulnya Al-Muwatta. Imam Syafi'i ada Al-Um. Imam Ahmad ibn Hanbal punya kitab Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Abu Hanifah memang beliau tidak menulis, tapi seluruh murid-muridnya menulis fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Jadi akhirnya ilmu itu abadi sampai sekarang. Makanya kita masih bisa mendengar kalamnya Imam Malik, kalamnya Imam Ahmad ibn Hanbal, kalamnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena semua itu tertulis, ada di dalam buku. Nah, makanya penting untuk kita menulis. Ini penting buat kita. Kemudian yang ayat yang terakhir, Allamal insana ma lam ya'lam. Dan dialah Allah yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan di sini Allah kembali menegaskan bahwa kita sebenarnya tidak tahu apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Allah kembali menegaskan, hei manusia, ingat, Allamal insana ma lam ya'lam. Aku yang memberikan manusia itu pengetahuan sehingga mereka tahu. Masya Allah. Ini kembali kita ditegur oleh Allah bahwa ilmu yang kita punya, apapun yang ada di muka bumi ini, itu justru kita nggak tahu apa-apa. Allah yang memberikan kita itu semua. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau sendiri mengatakan, semakin aku tahu, semakin aku merasa tidak pintar. Semakin aku tahu, semakin aku tidak pintar. Kenapa? Rupanya masih banyak di muka bumi ini yang tidak aku tahu. Ketika aku tahu ini, ya Allah, dari dulu kemana aja di umur segini saya baru tahu ini loh. Berarti kan ilmu itu luas, ilmu itu besar, ilmu itu banyak. Kita belum semuanya kita ketahui. Belum semua kita ketahui. Justru Imam Syafi'i, semakin beliau tahu, semakin beliau merasa tidak pintar. Kenapa? Karena subhanallah, beliau menganggap bahwa apa yang beliau dapat ini belum ada apa-apanya dibandingkan ilmu Allah. Bayangin, Imam Syafi'i aja yang kita anggap imam, ya kan? Masya Allah, imam, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang madhabnya dipakai di seluruh dunia. Madhab kedua terbesar di dunia ini. Madhab fikih terbesar kedua di muka bumi ini setelah madhab Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, yaitu madhab Imam Syafi'i. Beliau menganggap semakin saya tahu, semakin saya tidak pintar. Rupanya masih banyak ilmu di muka bumi ini yang saya belum ketahui. Lagi-lagi di sini Allah menegur kita, memberikan kita tanbih, peringatan bahwa yang memberitahu ilmu semua apapun di muka bumi ini itu adalah Allah. Dan di sini juga penegasan dari Allah. Penegasan dari Allah, dan banyak para ulama kita banyak benar-benar mengambil ibrah dari Al-Alaq 1 sampai 5 ini. Bahwa kalau kau ingin mengejar dunia, maka kejarlah dengan ilmu. Idza aradat dunya fa'alaihi bil ilm. Wa idza arada al-akhirah, kalau kau juga ingin mendapatkan akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka kejar juga dengan ilmu. Faman arada al-akhirata wad dunya, dan apabila engkau ingin mendapatkan akhirat beserta dunia sekaligus, fa'alaihi bil ilm, maka kejar juga keduanya dengan ilmu. Masya Allah.
Ini tuh Ustaz Farhan. Allah yang Masya Allah, wah ini luar biasa sebenarnya. Sebenarnya saya banyak pertanyaan nih Ustaz. Sebenarnya ya. Cuman karena berhubung ini kita waktunya udah kayak ini ya. mepet, sudah mepet. apa namanya, teman-teman mungkin udah selesai sahurnya. Iya, kan? udah mau imsak kali Udah ini. mau imsak nih ya kan. Wah. Jadi mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya di kolom komentar nanti. Siap. Mungkin Insyaallah, nanti kita cuplikannya Ustadz. Ya. Kita ambil pertanyaannya, nanti kita teks sedikit lah buat Ya. jawaban-jawaban. Kita sama-sama diskusi lah ya, Diskusi, sama-sama thalabul ilm. Saya juga masih harus banyak mencari ilmu. Masya Allah, ini luar biasa banget nih. Allah Baru baik. ayat 1 sampai 5 Ustaz. Baru. Ini juga agak disingkat sih ya, agak Kalau disingkat. misalnya dilanjut lagi, wah mungkin bisa sampai Ya, syuruk Ustaz. sampai syuruh. Iya, iya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, baik sahabat sabar, sahur bareng Maret Rezeki. Terima kasih sudah sama-sama mendengarkan kajian tentang surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Semoga apa yang disampaikan daripada materi pada pagi hari ini disampaikan oleh Ustaz Bari bisa kita amalkan di keseharian kita. Amin. Dan syukur-syukur kita bisa mengajarkan kembali nih ke Amin, teman-teman kita yang hari ini mungkin belum bisa hadir. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz, jazakallah khair atas materinya pada pagi hari ini. Mari kita cukupkan kajian pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya tutup. Saya selaku MC. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf juga kepada teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini, dan saya mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.